Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ar-rasulil murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di salah satu tempat yang insya Allah penuh barokah, yakni berada di Yayasan Darul Berkah Rahman. Di malam ke-13 dari bulan suci Ramadan, kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua dengan bulan Ramadan yang penuh barokah. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah masuk di hari ke-12 dari bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kembali Allah berikan kekuatan lahir dan batin sampai di akhir penghujung Ramadan nanti. Amin ya robbal. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya berada di tengah-tengah orang-orang yang kami cintai. Bukan hanya kami saja yang mencintai, tapi Rasul pun sangat mencintai. Siapa mereka-mereka ini? Mereka-mereka ini adalah seorang yang saat ini mendambakan cinta dan kasih sayangnya terhadap kedua orang tua. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menabur dan menebar kasih sayangnya bagi mereka yang berpuasa. Bulan yang di mana Allah berikan nilai-nilai kasih sayang. Bulan yang di mana Allah berikan nilai kecintaannya terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, untuk bisa meraih itu semua, menggapai dan mencapai akan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain adalah yang pertama, bulan untuk mencari nilai kasih sayang sesama manusia. Ini pun pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika di hari raya Idul Fitri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan salat Idul Fitri, dan saat itu beliau akan kembali ke rumah. Saat itulah beliau melihat ada sekelompok anak kecil bermain, berlari ke sana kemari, membawa makanan yang enak, memakai pakaian yang berwarna-warni. Saat itulah Nabi tersenyum lebar melihat tingkah laku anak-anak saat itu. Tapi di sudut lain Nabi melihat ada seorang anak kecil yang duduk di atas padang pasir. Wajahnya berhias debu jalan, rambutnya gimbal, baju compang-camping. Tubuhnya bergetar seolah-olah menahan lapar, air matanya nyaris kering kerontang. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri ini anak. Kemudian beliau bertanya, "Wahai anandaku tercinta, kenapa engkau menangis di hari yang penuh kebahagiaan ini? Kenapa engkau tidak bergabung dengan teman sebayakmu di sana? Di mana ayahmu dan kemana ibumu?" Anak kecil ini tidak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan nada rendah dan lirih, anak kecil ini menjawab, "Tuan, kalau Tuan bertanya di mana ayahku dan kemana ibuku, ayahku telah gugur di medan tempur bersama sahabat Rasul membela agama Allah. Sedangkan ibuku menikah lagi dengan laki-laki yang tak berperi kemanusiaan. Saya diusir, Tuan. Saya diusir dari rumah saya sendiri. Saya dicampakkan ke panggung kehidupan ini. Makanya saya bersedih, Tuan, dan saya menangis di hari yang penuh kebahagiaan ini." Pemirsa yang berbahagia, saat itulah Nabi merenung sejenak. Beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajahnya sangat tampan dibalut oleh kedukaan. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat ini anak kecil, dipeluk erat-erat sambil berucap dan berkata terhadap ini anak, "Wahai anakku tercinta, maukah engkau anggap aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibundamu, Hasan, Husain, Fatimah sebagai saudara-saudaramu, dan Imam Ali sebagai pamanmu?" Ketika nama ini disebut satu persatu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbelalaklah kedua ini anak, terbelalaklah kedua mata ini anak kecil. Kemudian dipeluk eratlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasul,
ternyata engkaulah yang dari awal hingga akhir seorang nabi yang datang yang membawa rahmat di hari kiamat. Saudaraku yang berbahagia, pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan yang cukup singkat, saat inilah Ramadan, saatnya untuk berbagi. Ramadan mengajarkan kita itu semua untuk memberikan nilai-nilai cinta sesama manusia yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, di hadapan saya ini adalah anak-anak yang butuh kasih sayang. Di saat ujian silih berganti seakan-akan tak mau berhenti, saat kita berada di wabah COVID-19, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh uluran tangan. Saat inilah Ramadan, bulan pembentukan karakter, ladang amal keberkahan, ibadah dalam arti kata yang seluas-luasnya. Artinya apa? Inilah sahabat-sahabat kita yang suatu saat bila kita keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk kepentingan umat, bahkan kepentingan mereka-mereka semua, yakinlah insya Allah apa yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini pasti Allah akan ganti, Allah akan balas dengan balasan setimpal yang kita keluarkan dengan kalimat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan sesingkat kalimat ini menggugah selera ibadah kita dalam rangka kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada kita senantiasa di dunia wal akhirah berujung nilai-nilai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Anak-anakku tercinta, doakan kepada para donatur yang telah memberikan apa yang mereka titipkan kepada ini yayasan. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya. Dan doakan pula kami-kami ini, terutama kepada Ustadz Haji Rizki yang mengasuh, yang membina anak-anak yatim di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan batin, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan soleha di dunia wal akhirah. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.